Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita fokus ke bagian 4 buku Loved dari Martina Lauchenko. Spesifiknya peran storyteller, pencerita produk. Kita mau bongkar nih gimana sih proses dan alat buat bikin pesan produk yang lebih jernih dan juga autentik. Sumber kita tetap buku Loved ya, banyak banget studi kasus bagus di sana. Misi kita kali ini, gimana caranya meracik pesan yang nggak cuma keren didengar, tapi beneran nyambung sama audiens dan bikin mereka mau pakai produknya. Tapi seringkali kan bikin pesan produk yang bener-bener nendang tuh kok susah ya? Ini kan bukan cuma soal tagline catchy doang, tapi lebih dalam dari itu. Contoh bagus tuh Expensify. Expense reports that don't suck. Laporan pengeluaran yang nggak payah. Ngena banget kan? Langsung ke intinya, ke frustrasi pengguna. Gimana ya mereka bisa sampai situ? Kayaknya sih ini hasil dengerin banget keluhan pelanggan. Buku ini nekanin itu terus, mari kita gali lagi. Iya, betul. Dan penting nih bedain dulu ya. Ada positioning, ada messaging. Kalau positioning, itu lebih ke persepsi pasar tentang produk Anda. Jangka panjang, hasil semua tindakan Anda. Nah, messaging, perumusan pesannya, itu alat utamanya buat ngebentuk positioning tadi. Kata-kata yang dipilih, tantangannya, pelanggan sekarang kan skeptis banget ya. Jadi pesan Anda itu harus bisa bangun trust, terasa jujur, otentik, bukan cuma klaim marketing kosong. Disitulah peran storyteller yang empatik jadi krusial. Oke. Jadi gimana caranya bangun kepercayaan dan kejernihan itu lewat pesan? Kita lihat contoh sama kerangka dari buku Loved ya. Buku ini nyorot beberapa prinsip penting. Yang pertama, dan ini utama banget, jelas. Orang tuh langsung ngerti nggak sih apa yang Anda tawarkan? Dan yang lebih penting, kenapa itu relevan buat mereka? Hindari jargon internal, bahasa teknis yang aneh. Pesan Expensify tadi itu contoh bagus soal jelas dan langsung ke pain point. Nah, ini menarik. Antara jelas sama sederhana, kadang suka ketukar ya. Mana sih yang sering jadi PR terbesar tim produk menurut buku ini? Sesuatu yang jelas, teknis, belum tentu simple buat penggunaan. Pertanyaan bagus itu. Buku ini nunjukin dua-duanya penting. Tapi mungkin ya, otentik itu fondasinya. Bahasanya jujur nggak? Terasa nggak kalau Anda beneran paham dunia pelanggan? Masalah mereka, mimpi mereka, cara ngomong mereka. Otentik itu bukan cuma gaya bahasa informal kayak Expensify tadi, tapi lahir dari empati yang beneran. Tentunya pesan juga harus sederhana. Gampang dicerna bedanya apa, dan yang penting banget, teruji. Bukan diuji di ruang meeting ya, tapi di dunia nyata, di mana pelanggan Anda bakal lihat pesan itu. Contoh lain yang sering disebut itu Zendesk ya. Mereka masuk pasar customer support software yang dulu kesannya kaku, kompleks banget. Pesan awal mereka itu kuat di kesederhanaan. Beautifully simple, cantik dan simple. Malah pakai taktik kayak B2C gitu kan. Free trial gampang banget, padahal pasarnya B2B. Betul sekali. Dan mereka proaktif bangun kepercayaan. Ini bagian dari otentiknya pesan mereka menurut saya. Nampilin jumlah pelanggan, kayak 30.000 plus customers trust us, atau bikin kalkulator ROI transparan. Itu kan cerdas banget. Mereka antisipasi pertanyaan calon pelanggan B2B tanpa harus ngobrol sama sales dulu. Ini nunjukin pemahaman mendalam soal kebutuhan mereka. Dan menariknya, pesan Zendesk ini juga evolusi seiring waktu. Dari yang fungsional banget, jadi lebih ke brand, ke nilai jangka panjang. Ini jadi bukti lagi ya, pentingnya dengerin pelanggan terus-menerus. Kayak fundamental 1 di buku ini. Dan soal kolaborasi, penting banget sama tim sales yang di lapangan. Buku ini kan cerita tuh, ada tes messaging internal antara CEO, marketing, sama kepala sales. Ternyata versi kepala sales yang menang telak. Kenapa? Karena paling otentik, paling nyambung sama kondisi di lapangan. Nah, berangkat dari situ, kebutuhan buat nyelarasin pemahaman pelanggan jadi pesan yang konsisten. Makanya buku Loved ini nawarin alat praktis, The One Sheet Messaging Canvas. Ini bukan cuma rangkuman biasa, tapi alat buat maksa tim jawab pertanyaan penting dari sudut pandang pelanggan. Secara ringkas, tujuannya apa? Biar semua tim, nyanyi dari lembaran lagu yang sama. Nggak beda-beda ngomongnya. Canvas ini bantu nyambungin janji inti, positioning statement, sama manfaat nyata, key benefits. Terus, nilai spesifik buat pelanggan, value to customer, dan yang paling penting, bukti konkretnya, proof of value. Bisa data, testimoni, apa aja. Jadi pesannya nggak cuma ngawang-ngawang, tapi ada dasarnya, dan relevan buat audiens. Jadi kesimpulannya nih ya, bikin pesan yang hebat itu bukan sulap,
Bukan sihir, ini soal proses. Gali pemahaman pelanggan yang dalam, dengerin terus-menerus, berani tes AB atau tes di lapangan, kolaborasi antar tim, dan pakai kerangka kayak Canvas tadi buat mastiin kejernihan sama keaslian yang bener-bener genuine. Dua kata itu kayaknya kuncinya ya, jernih dan otentik. Nah, sekarang mungkin buat Anda yang dengerin, coba deh pikirin sejenak. Gimana prinsip dengerin, nguji, fokus ke jelas dan otentik ini bisa Anda terapin? Nggak cuma buat produk loh. Mungkin pas bikin presentasi penting, email ke klien, atau bahkan cara Anda jelasin ide ke teman kerja. Prinsip komunikasi efektif ini kan universal sebenarnya. Dan ini satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang, gimana kalau pesan terkuat Anda itu bukan soal fitur produk Anda yang paling canggih, tapi justru soal seberapa dalam Anda benar-benar ngerti rasa sakit atau mimpi audiens Anda. Coba deh tantang diri Anda, rancang satu pesan inti yang fokus 100% ke dunia mereka, tanpa nyebut produk Anda sama sekali secara langsung. Kira-kira pesan kayak gimana ya yang bakal muncul? Menarik untuk dicoba. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak sesi bedah sumber kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.